Halo netizen, ini adalah Toyota Rumi tahun 2022. Nah, ini merupakan sebuah mini MPV asal Jepang yang mungkin kalian akan mengira kalau ini adalah sebuah kei car. Tapi Toyota Rumi ini nggak bisa dibilang kei car karena dimensinya itu nggak memenuhi syarat untuk menjadi Keiji Dosha, dan mesinnya juga nggak dibatasi 660 cc. Bahkan ini mesinnya tuh 1000 cc turbo yang kayak di Toyota Race. Jadi secara spesifikasi ini nggak bisa masuk ke dalam kategori kei car. Nah, Toyota Rumi yang kita lihat ini adalah yang versi custom, dan dia juga ada ditambahin body kit dari Gazoo Racing atau GR ya. Jadi ada beberapa perintilan dari GR di mobil ini yang sedikit berbeda dibandingin Toyota Rumi standar. Dan mobil ini juga sebetulnya ada 3 kembaran lagi ya, yaitu Daihatsu Thor dan Subaru Justy. Nah, mobil ini lagi dijual nih di Auto Trade, bursa otomotif Sunter. Untuk kontak personnya nanti bisa lihat di description di bagian bawah aja. Sekarang kita lihat ke interiornya dulu yuk. Kuncinya seperti ini, jadi udah pakai kunci smart key-nya Toyota kekinian ya. Dia tuh ada logo unlock, buka power sliding door-nya, dan tombol lock di bagian logo Toyotanya. Dan dia juga ada sistem keyless entry, tinggal klik tombol ini untuk mengunci dan klik lagi untuk membuka pintunya. Nah, kalau kita geser tuas ini di auto, ketika kita kunci, spionnya juga bisa auto folding, jadi bisa dilipat secara otomatis tergantung mode spionnya ya. Untuk interiornya juga ini unik sekali, khas mobil Jepang pada umumnya, yang serba quirky, serba praktis juga, dan bener-bener kayak memanfaatkan space dengan baik ya. Untuk joknya ini masih fabric, jadi belum kulit dengan motif gelombang warna biru gini. Pengaturannya bisa diatur secara manual. Dia ada height adjuster, recline, dan sliding maju mundur. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Rumi. Untuk nyalainnya, karena tadi sudah smart key, gampang, jadi tinggal injak pedal rem aja dan tekan engine start button di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, udah nyala. Dan untuk mesin 3 silinder yang sama seperti di race, ini tuh halus banget loh. Emang beda ya mobil CBU Jepang. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Rumi, dan ini tuh bener-bener unik gitu ya. Model dashboardnya, model center console-nya bener-bener kayak kei car, tapi padahal dia bukan kei car gitu ya. Tipikal mobil khusus pasar Jepang itu serba unik ya. Untuk setirnya sih sebetulnya biasa aja ya, karena dia tuh common parts dengan setirnya Race atau Rocky. Bahkan bentuk jahitannya tuh sama gitu ya, dengan jahitan yang kontras warna putih atau silver ini. Untuk pengaturannya pun sama, dia cuma tilt aja, nggak bisa teleskopik. Untuk di sebelah kiri ini ada tombol-tombol buat pengaturan audio ya, volume, ganti track, pengaturan MID, ada angka tutup telepon, voice command, dan tombol untuk kamera 360 derajat. Di tengah ada klakson dan airbag pengemudi. Di sebelah kanan ada tombol cruise control yang sudah adaptif cruise control, jadi sudah lengkap dengan Toyota Safety Sense. Dan di bagian bawahnya juga ada tombol sport mode untuk pengendaraan yang lebih sporty. Di belakang setir nggak ada pedal shift, dan ada tuas lampu yang sudah otomatis untuk lampu utamanya. Ada switch fog lamp juga, dan yang unik adalah dia seperti tuas lampu seinnya Daihatsu TAF. Jadi kalau kita toel sedikit, dia kan kedip 3 kali gitu ya. Tapi kalau kita klik full, dia balik ke tengah, dia balik ke resting position kayak sen BMW model lama gitu ya, yang tahun 2005 sampai 2012-an gitu. Kalau ke kiri pun juga sama, atau kayak tuas lampu sennya Mini Cooper. Ini unik sekali. Jadi kalau tuasnya bisa dipindahin ke Xenia atau Avanza, lucu nih. Jadi kayak tuas sen mobil Eropa. Untuk di sebelah kiri ada tuas wiper depan dan wiper belakang. Instrument clusternya standar, dia masih model jarum biasa. Di sebelah kiri ada tachometer, dan di tengah ada speedometer. Dan ini salah satu contoh kalau ini bukan kei car, karena speedometernya tuh mentok di 180 km per jam. Rata-rata kan kalau kei car tuh mentoknya di 140 km per jam dengan mesin mereka yang kecil. Di bagian sebelah kanan juga ada kayak MID kecil gitu, tapi ini bukan MID utamanya. Ini cuma kayak status untuk
cruise controlnya gitu loh. Nah seperti ini, kayak buat speednya berapa, terus jarak antara mobil di depan berapa, serta fuel gauge. Untuk MID-nya itu ada di tengah dashboard yang nanti akan kita bahas ya. Dan sisanya tuh ada ya simbol-simbol kayak mobil pada umumnya. Lanjut ke sebelah kanan. Di bagian sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada cup holder di depan ventilasi AC. Di bagian sini juga ramai tombol, ada tombol-tombol kayak buat buka atau nutup sliding door belakangnya, dan kayak ada buat apa ya, kayak timer gitu, atau mungkin kayak dia bisa ngetahui kalau kita mendekat dengan ngantongin kunci, dia akan membuka sendiri. Atau mungkin ada yang bisa lebih paham dengan dua tombol ini, bisa komen di bawah aja. Di bagian bawahnya ada tombol buat mematikan sistem AEB-nya atau auto emergency braking. Ada tombol untuk mematikan stability control, dan ada tombol untuk mematikan idle stop start. Di bagian bawah tombol sensor parkir, ada tuas pembuka kap mesin dan tuas pembuka tangki BBM-nya. Di bagian bawah juga ada card holder. Untuk pedal masih model gantung, dan untuk di sebelah kiri kayak ada footrest gitu, tapi ya kurang ergonomis sih menurut gue. Tapi enaknya sih lapang sih di bagian ruangnya. Untuk di bagian door trim ini juga masih plastik keras dengan jahitan palsu, dan ada insert fabric di sini yang berwarna biru, unik sekali. Handle pintunya chrome, ada switch untuk spion. Pelipatan spion juga tadi udah elektrik ya. Dan auto up down itu cuma di sisi pengemudi doang, dan dia juga sudah ada anti jepitnya. Lengkap dengan window lock. Di bagian bawah juga ada door pocket sama cup holder, dan ada speaker. Dia juga udah ada tweeter. Nah, di bagian atas ada sun visor pengemudi yang ada card holdernya, sama ada cermin dengan card holder lagi di dalamnya. Spion tengah udah manual dimming. Di atas ini juga ada lampu kabin yang bisa dijadiin lampu baca gitu ya. Sama di sebelah kiri pun juga sama, sun visornya ada cermin dan covernya. Nah di tengah ini baru ada MID dari mobil ini. Jadi dia tuh MID-nya full LCD TFT display yang kayak di MID Rocky atau Race gitu ya. Dia tuh halus gitu ya layarnya, dan ya khasnya mobil CBU Jepang yang emang dikhususkan untuk pasar Jepang. Dia tuh bahasanya tuh full bahasa Jepang. Jadi di bagian sini ada kalender dan jam analog, ada gear indicator, ada temperatur dari luar di bagian atasnya, dan untuk pengaturannya tuh di setir ya. Jadi ada tombol sini yang untuk atas bawahnya ini dia bukan kayak atas bawah gitu, tapi yang atas itu untuk ngatur MID utamanya, yang bawah itu untuk ngatur trip meternya. Jadi kalau kita lihat di sini ada status idle stop start, konsumsi BBM rata-rata atau konsumsi BBM instannya juga. Dan di bagian bawahnya ada trip A, trip B, dan odometer. Odometer ini masih baru banget ya, ini juga baru mendarat dari Jepang dengan odo cuma 14 km. MID-nya juga bisa disetting walaupun ya masih bahasa Jepang full gitu ya. Di sini tuh kayak kita bisa ganti-ganti menu utamanya, mau kalender kayak di rumah gitu, atau kayak ini gambar mobil atau jam analog. Yang ini buat ngatur kalender dan jam gitu. Yang sisanya nggak tahu. Jadi buat kalian yang paham bahasa Jepang bisa komen di bawah aja, karena ya settingannya banyak tapi bahasa Jepang semua, ntar daripada settingannya berubah-berubah sayang diomelin ya. Di bagian sebelah kirinya juga ada indikator seatbelt untuk penumpang depan dan ketiga penumpang belakang. Ada ventilasi AC juga di bagian atas sini. Terus di bagian bawahnya juga ada head unitnya ya. Dan tumben-tumbenan nih head unitnya itu bukan audio loss ya. Jadi ini tuh head unit yang dari Jepang asli. Dan kenapa dari Jepang asli? Karena satu, dia ada beberapa menu yang bahasa Jepang, dan yang kedua adalah frekuensinya tuh cuma mentok dari 76 sampai 90 FM, 95 bahkan di sini. Jadi kalau yang lama-lama kan cuma mentok di 90, ini tumben-tumbenan yang bisa 95. Sudah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto juga. Terus ada radio, ada TV, Bluetooth, USB, iPad, dan ini AM. Dan ini juga ada kamera 360 derajatnya, tinggal pencet dari setir aja. Dan dia juga ada adaptive guideline yang akan mengikuti putaran setir ya, tergantung kita beloknya kemana. Ada
curb side view juga biar kita nggak ngerepesin pelek kita, dan ada front view. Terus kalau kita masukin gigi mundur juga pastinya ada rear side view. Oke. Ya, untuk head unit sih kurang lebih segini aja ya. Ada voice command juga. Di bagian bawahnya juga ada kayak 2 tempat penyimpanan gitu. Ada tombol hazard. Untuk tuas transmisi dia seperti ini, dia lurus aja. Transmisinya CVT dengan mode drive. Ada mode engine brake juga, dan tadi ada mode sport dengan mengaktifkan tombol yang ada di bagian setir, dan indikator sportnya itu ada di MID di bagian bawah gear indicator. Di sebelah kiri ada pengaturan AC-nya, dia single zone automatic climate control dengan knob putar untuk temperaturnya. Ini paling panasnya itu 32,5 derajat. Paling dinginnya 17,5 derajat. Ada fan speed di sini. Sirkulasi udara, defogger depan, arah AC, defogger belakang, mode AC, mode auto, dan off. Di bagian bawah juga ada electronic parking brake. Yang ini tuh panel tuh persis plug ketiplek dengan electronic parking brake-nya Veloz ya. Untuk ngelepasnya tinggal injek rem, tekan ke dalam untuk ngelepas, dan untuk mengaktifkannya tinggal tarik ke belakang aja. Lengkap dengan auto hold juga yang sudah sepaket. Di sebelah kirinya ada USB buat ngecharge dan ke head unit. Di bagian bawah juga ada tombol buat mengaktifkan heated seat untuk jok penumpang depan dan pengemudi. Di sebelah kirinya juga ada power outlet 12 volt, dan di tengah dia tuh kosong. Dia cuma ada semacam tray plastik gini yang mungkin buat naruh tas kita atau barang lain, tapi nggak ada center konsolnya gitu ya. Untuk di bagian jok juga sama seperti yang jok pengemudi ya, dia fabric dengan insert kulit di bagian sini. Ada head restraint adjustable, seatbelt dia nggak adjustable, ada grab handle di bagian atas, dan untuk di bagian laci ini ada tempat penyimpanan terbuka dengan cup holder di sebelah kiri, sama ada glove box yang nggak begitu besar. Ada airbag untuk di penumpang depan juga, dan ada suar ya atau flare di bagian footwell penumpang depan. Ya, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Toyota Rumi Custom ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari Toyota Rumi Custom ini. Nah, untuk di kabin belakangnya juga sama seperti kebanyakan mobil Jepang yang kecil-kecil gitu ya, dengan size yang nggak begitu besar di luarnya, tapi di bagian dalam tuh gak banget, karena emang atapnya tuh bener-bener di push sampai ketinggian maksimal yang diizinkan ya. Oke, sekarang kita pindah ke kabin belakangnya dan kita tutup dulu pintunya. Unik ya, mobil kecil seperti ini dengan harga yang nggak begitu mahal kalau di Jepang, tapi udah menggunakan power sliding door. Oke, untuk di bagian belakang ini juga lega banget ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan berlimpah sekali ruang belakangnya. Ini di posisi yang paling mundur ya, dan benar-benar lega di bagian belakang sini. Kalau di paling maju ya emang bisa sampai mentok banget tuh ya, bahkan sampai benar-benar lebih mentok dibandingin yang seharusnya gitu. Tapi ini benar-benar lega sih di belakang sini. Di bagian belakang jok depan ini juga ada kayak meja kecil untuk naruh barang gitu ya, nih sebelah kiri aja yang nggak diplastikin. Nah, di dalamnya juga ada 2 buah cup holder dengan kayak hook gitu ya di bagian sampingnya. Unik sekali. Ada seat back pocket di kiri, tapi di kanan itu nggak ada. Dan untuk headroom ini sih nggak besar. Ini tinggi gue 170 cm tuh, 5 jari di belakang sini, jadi bener-bener full lega. Ke bagian door trim, ini full plastik dengan efek jahitan palsu. Ada sunshade juga, jadi bisa lebih terhalang sinar matahari di luar. Dan ada switch power window juga di sini yang turunnya cuma setengah doang sih. Ada grab handle juga. Di bagian door trim ini polos ya, nggak ada colokan buat naruh botol gitu ya. Ada ya di bagian belakang sini, dan ada speaker juga. Di bagian sini juga ada 1 buah kaca kecil buat menambah cahaya di dalam. Dan nggak kayak K-Car, dia tuh bisa dimuat oleh 5 orang, karena di sini tuh ada head restraint-nya dan ada seatbelt untuk penumpang tengah di sini. Jadi biasanya kan K-Car tuh cuma 2 headrest aja ya, 50-50 volt juga. Kalau di sini tetap 50-50, tapi dia ada head restraint buat penumpang tengah. Dan
Untuk jok ini juga bisa direbahin, bener-bener hampir tiduran ya. Jadi bisa lega banget karena di sini juga ada tuas untuk ngelipatnya dan ada input ISOFIX juga untuk kursi bayi. Ya kurang lebih seperti itu aja untuk di bagian interior dari Toyota Rumi Custom GR. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari Toyota Rumi Custom ini. Nah ini dia menggunakan mesin 1000 cc 3 silinder turbo yang berkode 1KR VET. Jadi ini mesin yang sama seperti di Daihatsu Rocky Turbo atau Toyota Race Turbo. Dan mesin ini juga memiliki tenaga yang cukupan ya, sekitar 90-an horsepower dengan torsi sekitar 140 Nm. Dan di Jepang sendiri juga ada pilihan mesin non turbo yang kodenya juga mirip ya, 1KR VE. Jadi sama seperti mesinnya Ayla Agya atau mesinnya Sigra yang 1000 cc. Untuk transmisinya di sini transmisi CVT dengan pilihan penggerak roda depan atau 4 roda, karena di Jepang juga ada yang musim salju ya, jadinya mungkin ada yang butuh. Dan mobil ini juga semacam joint venture Daihatsu dan Toyota ya, karena kalau kita lihat ke sini itu ada tulisannya tuh Daihatsu Motor Company Japan. Jadi mobil itu sebetulnya dirakit oleh Daihatsu tapi di rebadge oleh Toyota. Jadi ya sama seperti Avanza, Sigra atau Terios gitu ya, yang perakitan Daihatsu tapi di rebadge oleh Toyota juga. Untuk ruang mesin ini juga rapi sekali, bener-bener khas mobil Jepang, dan ada engine cover juga. Sama di sini kayak ada air channel untuk ke intercooler di atas ini. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Rumi Custom ini juga bener-bener unik ya, sama seperti K-Car pada umumnya gitu ya. Walaupun ini bukan K-Car, tapi ya orang sini tuh jarang yang bisa bedain K-Car mana yang bukan. Dan fun fact juga, ini adalah semacam penerusnya dari Toyota BB atau Daihatsu Ku ya, yang pernah juga terspot di jalanan Indonesia walaupun dia juga nggak dijual resmi di sini. Nah, untuk tampilan depannya yang versi custom ini, grill itu beda ya. Sedangkan kalau yang Toyota Rumi biasa, grillnya itu banyakkan itemnya di bagian tengah sini. Sedangkan kalau yang versi custom itu ada kayak bilah-bilah chrome three piece gitu ya, yang bikin ini makin rame. Dan kebetulan unit yang dimasukin oleh Auto Trade ini juga pakai body kit dari Gazoo Racing atau GR. Dan mereka juga ada 4 unit ya, seperti ini body kitnya. Jadi lumayan lebar ya, dan lumayan nongol gitu ya. Bahkan kalau kata Autonat Max ini mengurangi ground clearance sebanyak 15 mm. Jadinya ya dengan body kit ini kayaknya agak susah untuk naik ke driveway yang agak tajam gitu ya sudutnya. Dan untuk unit yang lain tuh ada yang warna hitam dan ada warna biru gelap seperti itu ya. Ini warnanya bagus banget. Oke, lanjut ke yang putih ini lagi. Kita lihat lampunya. Lampunya tuh LED reflektor kayak kebanyakan mobil zaman sekarang gitu ya, sudah LED. Dan lampu sen itu alis di bagian atas, tapi nyalanya tuh kayak sennya Avanza atau Xenia standar ya, nyalanya tuh pelan pas nyala tapi mati itu cepet. Dan di bagian bawah juga ada LED DRL yang slim seperti ini, dan ada fog lamp LED di bagian bawah. Nah, di body kit yang dari GR ini juga ada DRL tambahan, jadi DRL tuh double gitu ya. Di bagian sini juga ada sensor parkir 2 titik untuk di depan, dan ada kamera depan untuk sistem kamera 360 nya. Untuk di bagian kaca atas juga ada 2 buah stereo kamera seperti itu untuk sistem Toyota Safety Sense nya. Lanjut ke bagian samping, velgnya two-tone seperti ini, yang ukurannya juga nggak gede-gede amat gitu ya. Bannya ukurannya 175/55 R15. Untuk rem di sini di depan sudah disc brake dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist juga. Di bagian samping juga ada body kit lagi. Untuk di bagian spion juga nempelnya tuh di body ya, di pintu bukan di pojokan pilar, lengkap dengan lampu sen di luarnya, dan ada kamera 360 di bagian bawahnya. Untuk di bagian atas, antenanya dia nempelnya tuh offset ke kanan, dan antenanya juga modelnya tuh
short pole seperti ini yang bisa dihadapin ke depan biar jadi laser gitu ya. Ya pokoknya unik. Dan atasnya atau di bagian atapnya itu juga dicat warna hitam. Jadi ini two tone ya atapnya. Di bagian handle juga unik karena warnanya itu nggak warna hitam, nggak chrome, tapi silver, baik di depan ataupun di belakang. Untuk rem belakangnya dia tromol ya kelihatannya. Lanjut ke bagian belakangnya, ini ngotak banget ya di bagian sini. Jadi seperti kei-car juga, walaupun again ini bukan kei-car, tapi dia memaksimalkan space dengan baik karena ya di Jepang, terutama di kota-kota besar kan mereka kekurangan lahan parkir gitu ya, atau nggak begitu lega, makanya mereka tuh mengutamakan space dengan baik. Di bagian lampunya juga ini vertikal seperti ini, lampu senja dan lampu rem itu dia LED seperti ini, dan kalau di rem itu dia ada LED dots di bagian dalamnya. Di bagian bawah ada lampu sen sama lampu mundur yang masih bohlam. Untuk lampu plat nomor juga dia masih bohlam. Emblem di sini ada emblem Rumi, tapi nggak ada emblem custom, nggak ada emblem GR ya, cuma emblem Rumi aja. Di bagian bumper atas juga ada sensor parkir 2 titik di belakang, ada reflektor di bagian kanan dan kiri, dan ada body kit lagi di bagian belakangnya. Ada garnish chrome juga di bagian atas sini, ada wiper, ada defogger belakang, dan dia nggak ada spoiler, tapi ada high mount stop lamp yang panjang banget. Untuk bagasi juga dia ngebukanya tuh nggak di tengah, karena di tengah sini ada lampu plat nomor, dia di sebelah kanan, dan ada kamera mundur juga. Nah, untuk bagasi dari Toyota Rumi itu seperti ini ya, lebih lega dibandingin bagasinya kei-car gitu ya, tapi tetap aja dia tuh nggak lebar tapi dia tinggi. Jadi kalau dilihat secara full tuh seperti ini. Bukaannya juga rendah, dan di bagian bawah lantai bagasi juga ada ban serep space saver. Untuk jok ini juga bisa diatur-atur ya. Contohnya ini bisa dilipat. Sebentar, ini gue turun head restraint-nya dulu. Di bagian sini tuh ada buat yang ngelipat head restraint-nya atau buat ngerebahin. Dan di bagian sini ada tuas untuk nge-slide jok ini maju dan mundur. Sebagai perbandingan, ini yang paling mundur, ini yang paling maju. Jadi bisa diatur gini ya jok belakangnya. Ada lampu bagasi juga di sebelah kiri, ada gantungan di kiri dan di kanan. Ada satu lampu lagi di bagian atas ini ya, bisa dimatiin juga. Oke, yuk kita tutup aja. Dan kayak kebanyakan mobil pintu geser, kalau misalnya tutup tangkinya kita buka seperti ini, pintu bagasi yang sisi sama tutup tangki itu nggak bisa dibuka secara elektrik ya, karena takutnya kan dia ngehajar. Ini harus ditutup dulu, baru electric sliding door-nya bisa berfungsi lagi. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian review dari Toyota Rumi Custom ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di Auto Trade, bursa mobil Sunter. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.